Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 13 ayat 13. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Sude mahalak margoyak ni roha midahamu haraniau, tapi sanga ise na tahan lupus tu ujungna ido dapotan haluaan. Dalam bahasa Indonesia, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengikuti Yesus, bukan hanya jalan mulus yang harus kita hadapi, namun kita akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Coba kita bayangkan, betapa banyak sebuah merek yang dikatakan disewakan bagi yang bukan Kristen. Atau ada sesuatu pekerjaan, kalau kita dilihat sebagai agama, sebagai pengikut Yesus, maka akan sulit dapat pekerjaan itu. Dan bahkan kalau kita berjualan, ketika kita menjual sesuatu, ketika orang di sekitar kita yang bukan mengenal Kristus Yesus, maka mereka tidak akan mau membeli, atau mereka akan berusaha untuk tidak menyentuh apa yang kita jual tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi sebagai pengikut Kristus Yesus. Ketika kita pengikut Yesus, kita bukan menjadi orang yang disanjung orang lain, namun akan dibenci orang lain. Akan ada yang melakukan ataupun memperbuat sesuatu yang kurang menyenangkan menurut perasaan dan pikiran kita. Bukan hanya sebagai orang percaya, namun ketika Anda sebagai orang yang betul-betul pengikut Kristus Yesus, yang memberikan hati dan pikirannya, orang yang di sekitar Anda yang juga mengenal Kristus Yesus, namun tidak sepenuhnya memberikan hati, betapa banyak cibiran yang Anda dapatkan, yang kita dapatkan, karena mereka melihat bahwa pengikut Kristus hanyalah sebuah syarat ataupun sebuah simbol-simbol saja. Namun bagi kita adalah pengikut Yesus memberikan diri secara total di dalam kehidupan dan di dalam pemikiran kita yang kita nyatakan melalui iman kita. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan kepada kita, ketika engkau dibenci, engkau ditolak oleh orang lain oleh karena nama Yesus Kristus, jangan menjadi tawar hati, tetap beriman, nyatakan imanmu untuk menjadi memuliakan nama Tuhan. Saya teringat dengan seorang penginjil yang begitu luar biasa, yang tetap memberikan dedikasikan dirinya untuk kebenaran firman Allah. Ketika dia mulai sakit, oleh karena dia kelelahan di dalam melakukan perjalanan-perjalanan, namun dia mengatakan, saya akan tetap mengikut Yesus. Meski orang sekitarnya mengatakan sudah berhentilah, tapi dia tetap melakukan itu. Dan pada akhirnya dia mengatakan, betapa senangnya mengikut Tuhan. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengatakan bahwa persoalan tidak menjadi membuat dia kalah semangat dalam mengikut Tuhan. Kegagalan ataupun penolakan bukan menjadikan dia urung diri menyatakan ataupun menyembah Tuhan dalam Yesus Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita imani, mari kita hidupi bahwa pengikut Yesus adalah setia sampai mati, dan tidak ada yang bisa untuk mengangkat ataupun mencopot ataupun menggagalkan iman kita. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kita untuk melakukan dan beriman sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah kami tetap setia sampai akhir, pengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.